Di bentangan utara tanah Jawa yang subur, tersembunyi sebuah kisah kuno yang menjadi pondasi nama salah satu kota besar kita. Hari ini, konon, di wilayah sungai yang luas dan hutan yang rimbun, hiduplah seekor buaya raksasa yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Ia adalah penguasa mutlak, dengan kekuatannya yang luar biasa, berburu rusa dan hewan darat lainnya, dengan keahlian yang tak tertandingi. Seluruh sungai dan daratan di sekitarnya adalah wilayah kekuasaannya, dijaga dengan ketat dari segala bentuk gangguan. Namun, tidak jauh dari sana, di kedalaman samudra biru yang tak terbatas, bersemayamlah seekor hiu yang tak kalah perkasa. Ia dikenal sebagai Raja Lautan, disegani oleh semua penghuni air. Meskipun memiliki kelimpahan ikan sebagai mangsa, suatu hari rasa bosan dan penasaran melingkupi dirinya. Ia mulai bertanya-tanya tentang kehidupan di daratan, tentang hewan-hewan yang berkeliaran di luar dunianya. Dorongan rasa ingin tahu itu membawanya berenang menyusuri muara sungai, sebuah perbatasan antara dua dunia yang berbeda. Tak lama setelah memasuki muara, sang hiu melihat pemandangan yang tak biasa baginya, sekelompok rusa yang sedang minum di tepi sungai. Dengan naluri pemburu yang kuat dan didorong oleh rasa lapar yang mendalam, ia segera menerkam. Daging rusa yang gurih dan berbeda dari mangsa lautannya memberinya pengalaman baru yang sangat memuaskan. Puas dengan perburuan pertamanya di darat, ia pun kembali ke laut, membawa serta kesan akan kenikmatan yang baru ditemukan. Pengalaman itu terlalu menggoda untuk dilupakan. Sang hiu mulai sering kembali ke sungai, bahkan menjelajah lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari mangsa darat. Awalnya, perburuannya tidak disadari, namun lama-kelamaan, sang buaya raksasa mulai merasakan keanehan. Jumlah mangsanya di wilayah kekuasaannya mulai berkurang secara drastis, menimbulkan kecurigaan yang kuat akan adanya penyusup. Naluri penguasa wilayahnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaan itu terbukti ketika sang buaya akhirnya berhadapan langsung dengan sang hiu di wilayahnya. Sang buaya murka dengan lantang menyatakan kekuasaannya atas seluruh sungai dan daratan, menantang keberanian sang hiu yang telah melanggar batas. Pertemuan itu tak terelakkan memicu pertempuran dahsyat yang tak tertandingi. Pertarungan berlangsung selama berhari-hari tanpa henti, mengguncang seluruh penghuni hutan dan sungai dengan gemuruh dan teriakan keduanya. Kelelahan yang luar biasa akhirnya memaksa mereka untuk berdamai. Mereka sepakat untuk membagi wilayah perburuan. Sungai akan menjadi milik sang buaya, dan laut menjadi milik sang hiu, dengan muara sungai sebagai garis pemisah yang tak boleh dilanggar. Beberapa bulan berlalu, dan kesepakatan itu tampaknya berhasil menjaga perdamaian. Namun, sang hiu, dengan sifat liciknya, mulai melanggar perjanjian. Secara diam-diam, ia kembali berburu di sungai, membawa mangsanya kembali ke laut. Merasa yakin bahwa sang buaya telah lengah dan tidak akan menyadari tipu muslihatnya. Namun, sang buaya bukanlah makhluk yang mudah ditipu. Ia merasakan ada yang tidak beres lagi. Dengan kecerdikannya, ia memasang perangkap. Sebuah rusa yang terluka sengaja ditinggalkan di tepi sungai sebagai umpan yang sempurna. Tak lama kemudian, sang hiu pun jatuh ke dalam perangkap. Sang buaya segera muncul menghadapi penipu itu. Dengan nada mengejek, sang hiu bahkan menantang sang buaya untuk berburu di laut, semakin membakar amarah sang buaya yang merasa telah dikhianati dan dipermainkan. Kemarahan yang memuncak membuat sang buaya melancarkan serangan tanpa ampun. Memulai kembali pertempuran yang jauh lebih sengit dari sebelumnya. Kali ini, tidak ada yang menahan diri. Dalam pertarungan hidup mati tersebut, sang buaya berhasil melumpuhkan sang hiu dengan menggigit ekornya hingga putus. Namun, sang hiu membalas dengan gigitan yang tak kalah mengerikan. Menyerang ekor sang buaya hingga bengkok dan tidak bisa lagi berfungsi normal. Terluka parah dan kehilangan kelincahannya, sang hiu pun melarikan diri kembali ke lautan luas, tidak pernah lagi berani kembali ke sungai. Dan dari pertempuran epik antara sang hiu yang perkasa dan sang buaya yang tak tertandingi inilah, konon, lahirlah nama Surabaya. Sebuah nama yang menyimpan jejak legenda, melambangkan kekuatan, pertarungan, dan asal mula sebuah kota yang berdiri kokoh hingga kini.